Halo guys, welcome back to Lotsok ID dengan gue Philip Fidlarawal di sini. Hari ini gue bakal ngejelasin tentang hukum persaingan usaha lagi, dan lebih tepatnya topiknya, subtopiknya itu adalah terkait dengan monopoli dan monopsoni. Oleh karena itu, check this out. Pembahasan pada hari ini gue ambil dari berbagai sumber terkait apa itu monopoli dan monopsoni dan juga bagaimana hukum persaingan usaha memandangnya. Pasal 1 angka 1 UU anti monopoli. Monopoli itu didefinisikan suatu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Nah, dapat diartikan bahwa monopoli ada jika satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai suatu produksi atau pemasaran barang atau penggunaan jasa tertentu. Nah, dengan kata lain, monopoli ada jika hanya ada satu pelaku usaha yang memproduksi atau menjual suatu barang tertentu pada pasar yang bersangkutan. Misalnya, terkait dengan pasar masker, ternyata cuma ada perusahaan A aja nih yang jual masker. Terkait dengan misalnya penjualan bahan-bahan makanan, yang memang ternyata distributor utamanya adalah A gitu. Sehingga memang dapat kita katakan pelaku usaha ini melakukan monopoli. Lantas apakah monopoli itu salah? Di sini sudah dijelaskan. Monopoli sebenarnya tidak dilarang sepanjang hal itu atas hasil usaha pelaku yang bersangkutan secara fair. Nah, dalam undang-undang anti monopoli sebenarnya dijelaskan bahwa monopoli itu memang tidak sama sekali memiliki permasalahannya, tidak mengganggu persaingan usaha. Dengan catatan bahwa monopoli yang terjadi ini dilakukan secara fair, bahwa memang tidak ada lagi kompetitor-kompetitor lain yang mampu untuk main di dalam sektor yang sama, dan juga tindakan monopoli yang dilakukan ini dikarenakan kemampuannya dia loh untuk menciptakan barang tadi, untuk melaksanakan perjualan tentang barang tadi. Nah, lantas, kenapa monopoli masih bisa disebut fair? Ya karena memang monopoli tidak sama sekali mengganggu persaingan usaha. Apabila memang ada kompetitor lain yang bisa menjual barang yang sama, silakan, dia bisa jual juga yang sama. Masalahnya adalah, jika ternyata pelaku usaha tadi memanfaatkan posisi mereka sebagai pemilik posisi dominan, dia yang selama ini sudah monopoli, tiba-tiba ada perusahaan B gitu, mau bikin barang yang sama, misalnya dia juga membuat masker. Terus kita sebagai perusahaan yang monopoli ini membatasi, menghalang-halangi, mengganggu atau mematikan bisnis mereka, itu baru persaingan usaha tidak sehat. Nah, misalnya di sini dibuat contoh, misalnya jika suatu pelaku usaha A menghasilkan atau memproduksi suatu produk baru di pasar, otomatis pelaku usaha tersebut sebagai monopolis. Ya jelas, misalnya nih dalam kondisi sekarang, tidak ada perusahaan farmasi yang mampu membuat vaksin terkait corona. Seandainya ada perusahaan mampu membuat vaksin corona tadi, maka dapat dikatakan bahwa dia menjadi monopolis. Dia adalah pihak yang memonopoli suatu pasar, yaitu pasar vaksin corona. Karena apa? Karena tidak ada kompetitor lain, tidak ada perusahaan lain yang mampu melaksanakan seperti dia. Jadi nggak ada masalah dia monopoli. Yang jadi masalah adalah apabila dia monopoli, ketika ada orang lain ingin mencoba melakukan hal yang sama, ingin membuat vaksin, ingin mengetahui barangnya dari mana, ingin mendapatkan cara-cara biar mereka bisa jadi salah satu distributor vaksin juga, lalu kita berusaha untuk menghalangi mereka, membatasi mereka mendapatkan produksi, membatasi mereka melaksanakan kompetisi, itu baru dilarang. Nah, misalnya kayak pelaku usaha A ada kemungkinan bisa melakukan hambatan masuk pasar. Seperti jika pelaku usaha A, kan tadi A dan B, mematenkan produk temuannya kepada Dirjen Paten dan pelaku usaha mempunyai hak monopoli. Nah, misalnya dia mematenkan vaksin virus tadi, sehingga nggak boleh tuh ada orang yang melaksanakan atau memproduksi barang yang sama. Kan hal tersebut dilarang. Karena apa? Karena dia membatasi, memberikan hambatan-hambatan masuk bagi para kompetitor yang lain. Dari perjelasan singkat tadi, kita sudah berbicara masalah hubungan antara pelaku usaha yang satu dengan pelaku usaha yang lain pada pasar yang bersangkutan. Hubungan yang normal di antara pelaku usaha berperilaku secara wajar, tidak melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku, maka terjadilah apa yang kita sebut dengan persaingan usaha yang sehat. Memang definisi persaingan usaha yang sehat belum ada secara mutlak. Karena kan kita bingung nih, apa sih persaingan usaha yang sehat? Gimana sih sistematik persaingan usaha yang sehat? Yang kita tahu adalah, ya tiap-tiap kompetitor bersaing secara sehat. Mereka bersaing menggunakan kemampuan mereka secara fair, secara adil untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar misalnya. Nah, di antara para ahli hukum persaingan juga tidak ada loh kesepakatan terkait definisi dari persaingan usaha yang sehat. Para ahli hukum persaingan mempunyai persepsi masing-masing jika memberikan definisi hukum persaingan usaha yang sehat. Tetapi jika terjadi hubungan yang tidak wajar antara pelaku usaha yang satu dengan pelaku usaha lain melalui perilaku usahanya, dan hal ini menjadikan pasar menjadi terdistorsi, menjadi terganggu, fokus utamanya bukan lagi terkait konsumen, maka KPPU harus memulihkan pasar yang terdistorsi tersebut menjadi sehat. Sumber ini gue ambil dari berbagai sumber, jadi menurutku sudah cukup jelas untuk memberikan pengetahuan terkait monopoli dan monopsoni nanti. Nah, pasar yang terdistorsi tersebut adalah suatu persaingan usaha tidak sehat.
Oleh karena itu, di pasal 1 angka 6 dalam UU Anti Monopoli didefinisikan persaingan usaha tidak sehat. Menurut pasal 1 angka 6 tersebut, persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Dari ketentuan pasal 1 angka 6 tersebut, dapat kita simpulkan bahwa di dalam pasal 1 angka 6 diatur secara bersamaan masalah persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan secara tidak jujur dan melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Sementara dalam UU Anti Monopoli itu sendiri tidak mengatur masalah persaingan usaha yang tidak secara tidak jujur atau yang persaingan usaha yang tidak sehat tadi. Dengan demikian, kita akan membahas perbedaan antara persaingan usaha yang tidak sehat yang dilakukan secara tidak jujur dengan melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Jika kita buka Undang-Undang Anti Monopoli ya, persaingan usaha Indonesia punya, kita lihat di pasal 3-nya itu dijelaskan asas dan tujuannya. Kalau misalnya di pasal 2, pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah, dari tujuan ini sebenarnya kita bisa tahu nanti ujungnya kemana. Misalnya, menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga nanti menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama, lalu habis itu adanya mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha, dan juga terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Nah, sebenarnya dari tujuan-tujuan pembentukan undang-undang ini akan menjadi dasar KPPU misalnya mereka ingin membentuk suatu ekonomi yang baik di Indonesia, sehingga mereka melihat persaingan-persaingan usaha yang mampu merusak tujuan ini dapat mereka ambil cara untuk mengintervensi sehingga hal tersebut tidak terjadi. Nah, kalau misalnya kita ngelihat berdasarkan undang-undang, monopoli itu diatur di pasal 17, itu di bab 4 tentang kegiatan yang dilarang. Monopoli itu adalah pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Nah, di sini berarti kan praktik monopolinya itu terjadi dikarenakan adanya penguasaan atas produksi atau pemasaran barang yang memang dilakukan atas satu pelaku atau satu kelompok yang mampu untuk menghambat persaingan usaha dan juga menciptakan terjadinya praktik monopoli di daerah tersebut. Di sini yang menjadi dilarang adalah apabila tindakan untuk memproduksi tadi, memasarkan tadi itu melakukan persaingan-persaingan usaha tidak sehat, menghambat kompetitor lain, menghambat masuknya kompetitor di sektor yang sama, dan juga merusak jalur distribusi yang dimiliki oleh kompetitor lain sehingga hanya dialah pemain utamanya. Nah, kalau misalnya monopoli kan dari segi pelaku usaha ya, dia memasarkan, terus habis itu menjual, memproduksi suatu barang tertentu, suatu jasa tertentu, karena mereka memang hanya satu-satunya saja pelaku usaha di daerah itu. Terus monopsoni dong apa? Nah, kalau monopsoni itu, di pasal 18 itu dijelaskan, pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pasar monopsoni ini merupakan salah satu jenis pasar yang dimana terdapat satu pembeli yang menguasai pasar. Dan hal itu kan cukup berbeda dengan pasar monopoli. Kalau di monopoli itu, yang menguasai pasar itu adalah penjualnya, salah satu penjual. Nah, kalau misalnya di monopsoni ini kebalikannya, pembelinya yang menguasai. Nah, pasar monopsoni memiliki kekhasan, yaitu satu pembeli yang menguasai dan banyak penjual dalam pasar tersebut. Jadi misalnya, di suatu daerah yang urusannya tentang garam gitu, dia memang penghasil garam daerah tersebut. Penjualnya banyak, penjual garam itu banyak. Tapi karena nggak ada pembelinya atau pembeli yang lain itu dipotong-potong, sehingga cuma ada satu pembeli nih. Satu pembeli di mana mereka, para penjual tadi harus menjualkan garam mereka kepada pembeli ini. Karena kalau misalnya mereka nggak jual kepada pembeli ini, dia nggak bisa jual kemanapun. Yang jadi masalah adalah pembeli ini dapat melaksanakan praktik monopsoni. Sehingga dia memiliki posisi dominan loh. Dia punya bargaining power di sini. Sehingga dia mampu untuk menentukan harganya tanpa perlu adanya persetujuan dari seluruh penjual garam tadi. Sebab apa? Karena dia satu-satunya pembeli. Kalau dia nggak jadi beli, penjual tadi juga nggak dapat keuntungan. Nah, jadi dalam hal tadi ya, penjual itu sangat bergantung pada satu pembeli tersebut dengan beberapa alasan antara lain. Kondisi dan situasi pasar yang memang tidak ada pembeli yang antusias, tempat terpencil yang sulit dijangkau, biaya operasional yang tinggi, dan lainnya. Jadi dengan terpaksa, semua penjual menjual hasil produksinya pada pihak tersebut. Nah, pembeli inilah yang akan menguasai pasar. Lebih jelasnya, dalam suatu pasar ya, misalnya suatu pasar sayuran di daerah terpencil, mereka kesulitan untuk menjual dan mendistribusikannya ke tempat lain, atau pasar yang banyak pembelinya, pasar yang gede gitu, pasar pusat, pasar induk, dan lain sebagainya. Alasan inilah menjadikan penjual-penjual tersebut menjualnya pada satu pembeli pedagang borongan.
Nah, dengan begitu, maka pedagang satu tersebut akan menguasai pembelian sayuran di daerah tersebut. Contoh lain, di suatu peternakan susu sapi perah di daerah yang sulit dijangkau hanya mampu menjual susunya ke koperasi terdeteksi. Nah, sehingga koperasi tersebut bisa menguasai pembelian susu sapi perah karena hanya koperasi yang memiliki fasilitas lengkap untuk pengelolaan susu sapi dan dana yang cukup. Nah, alasan tersebut yang menjadikan koperasi menjadi pembeli satu-satunya. Ini makanya kenapa gue bilang monopsoni ini juga cukup berbahaya loh. Karena apa? Karena sebagai orang yang mampu menguasai setiap produksi, yang kayak monopoli tadi dia mampu menguasai setiap produksi, akan bisa dibalikan loh dengan orang yang mampu menguasai setiap pembelian. Siapapun penjualnya dikarenakan mereka banyak alasan loh, sulitnya mereka menjangkau pasar yang lebih luas, maka mau nggak mau mereka memanfaatkan pembeli satu tadi ini. Yang menurut gue memang dapat dikatakan tindakan ini fair-fair aja apabila memang pembeli ini satu-satunya. Tapi akan berbeda jika terjadi persaingan tidak sehat. Pemotongan kompetitor lah, atau dia menghalang-halangi pembeli lain untuk masuk, menghalang-halangi penjual tadi mencari pembeli lain, menghalang-halangi jalur distribusi penjual, sehingga satu-satunya cara penjual mendapatkan keuntungan adalah melalui pembeli tadi. Nah, ciri-ciri pasarnya tadi tuh kayak gue bilang, hanya terdapat satu pembeli, harga sesuai dengan keinginan pembeli. Produk yang diperjualbelikan tuh biasanya barang mentah, garam, terus habis itu kayak tadi susu sapi, sayuran, terus pendapatannya tidak merata. Nah, maksud gue di sini adalah praktik monopoli dan monopsoni apabila memang terjadi sedemikian rupa karena mekanisme pasar, gue ngerasa nggak ada masalah. Karena apa? Karena memang bisa terjadi monopoli loh. Dengan misalnya nih, seandainya Grab nggak pernah ada, tiba-tiba Gojek muncul dengan idenya membuat suatu transportasi online. Maka satu-satunya pemain utama adalah Gojek. Kita nggak bisa menyalahkan aturan terhadap hal itu. Karena kita juga nggak mampu, kita tidak memiliki dana, kita tidak memiliki kompetensi yang sama seperti Gojek tadi. Sehingga apabila Gojek membuat transportasi online, maka mereka dikatakan monopolis. Dan tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah apabila gua pengen bikin perusahaan yang sama, startup yang bergerak di bidang transportasi online. Lalu setiap resources gue tuh dipotong-potongin sama Gojek biar gue gak jadi kompetitor. Itu salah. Mereka memanfaatkan posisi dominan mereka memanfaatkan pasar mereka yang sudah monopolistik untuk menghalangi gue masuk dalam sektor yang sama. Dan sama seperti monopsoni. Misalnya memang di daerah tersebut minim masyarakat minatnya untuk membeli sayuran, membeli susu, produk susu, atau membeli garam misalnya kayak tadi yang gue ceritakan. Dan gue sebagai pembeli ya udah, oke, gara-gara gak ada yang mau beli ya udah gue beli aja. Ntar gue distribusinya coba gue arahkan kepada pasar-pasar induk, pasar-pasar yang lebih luas, yang memang pasar-pasar ini dapat meningkatkan distribusi dari garam yang tadi gue beli dari para penjual. Yang jadi masalah adalah apabila gue sudah tahu ini benar-benar bagus, oke, gue terima garam nih, gue tiap hari dapat 1 ton garam, 1 ton garam, 1 ton garam. Terus ada orang mau masuk nih, ada pembeli juga yang mau masuk. Yang sebenarnya kalau pembeli ini masuk, dia bisa memberikan pilihan loh kepada para penjual. Jadi penjual tuh kayak bisa milih, daripada gue beli kepada nih orang, daripada gue jual kepada nih orang, mending gue jual kepada dia karena ternyata harganya lebih murah. Sehingga kan harga tadi nggak diatur oleh gue doang sebagai pembeli, tapi adanya persaingan harga sehingga menciptakan pasar yang lebih bagus, menciptakan persaingan yang lebih sehat. Tapi karena gue nggak suka, gue batasin mereka semua, nggak boleh, kamu nggak boleh masuk sini. Gue cari cara-cara gimana, gue ancam lah, gue lakukan hal-hal untuk menghambat mereka datang lah. Itu tidak boleh. Makanya selalu dikatakan UU anti monopoli itu tidak bisa dilepaskan dengan persaingan usaha tidak sehat. Boleh melakukan monopoli apabila memang hal tersebut didapatkan secara fair. Boleh melaksanakan monopsoni apabila hal tersebut juga secara fair didapatkan. Yang nggak boleh adalah apabila hal itu didasarkan pada hal-hal yang memang berusaha untuk menciptakan persaingan tidak sehat. Sekian dari gue terkait monopoli dan monopsoni. Semoga kalian mendapatkan informasinya. Dan terima kasih atas waktu kalian sampai di titik ini mendengarkan video ini. Salam demokrasi.